masih bersama kami dalam program acara Tausiah Sore, kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh, yang di kesempatan sore ini kita membahas bab baru dengan judul Haramnya Berpakaian Sutra bagi laki-laki, dan tadi Ustadz juga melengkapi dengan emas dan perak yang juga tidak boleh digunakan oleh laki-laki baik sebagai perhiasan maupun alat kebutuhan sehari-hari, dan dikecualikan untuk wanita memakai emas, perak, dan sutra untuk sebagai perhiasan saja, begitu Pak Ustadz? Iya, iya. Baik Pak Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan dari Honhot yang sudah dikirim, tadi Ustadz menyebutkan salah satu hikmah diharamkannya sutra itu bagaimana agar muslim ini tidak bermewah-mewah. Nah, Gitu. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang gitu Pak Ustadz, nah, kan dalam Islam ada kias gitu ya. iya. Apakah bisa mengharamkan sutra yang memang dulu mungkin sangat mahal gitu. Dan kalau kita lihat sekarang jenis kain kan sudah banyak yang bahkan bisa terlihat lebih bagus dari sutra itu sendiri gitu. Nah, Tapi kalau ditarik kias dengan benda-benda lain, misalnya kita melihat banyak barang-barang yang mungkin namanya aksesoris, iya. tapi harganya pun bisa sangat mahal. Kita melihat ada jam tangan yang bisa harganya miliaran, Nah, tas misalnya, bahkan kendaraan. Apakah bisa disamakan gitu, Ustaz? nah, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ikhwan wal akhwat, pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV. Allah Subhanahu wa taala atau Al-Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa kalau kita memiliki harta, maka harta itu harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain bahwa harta itu harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Kan begitu. Jelas bahwa kita diciptakan itu untuk bukan untuk bersenda gurau, tapi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini adalah berarti kita diciptakan, diberi potensi oleh Allah itu untuk mampu menegakkan ibadah-ibadah itu. Sementara ibadah yang kita pahami adalah ibadah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari masalah-masalah yang kecil, masalah yang sogir maupun hatta kabir sampai yang besar, ini harus diperjuangkan. Jadi kalau kemudian sekali lagi, meskipun nanti ada batasan-batasan kebolehan. Oh boleh, ini boleh, boleh. Tetapi kalau kita melihat perjuangan para sahabat itu, kalau sudah terisi dadanya dengan tauhid, maka bahkan batas kebolehan itu mereka abaikan. Mereka ingin senantiasa menjadi yang the best of the best. Menjadi hamba yang paling dekat, menjadi hamba yang paling bersegera untuk diterima amalan-amalannya atau diakui sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konteks tadi, jam tangan harga 2 miliar. Saya kira hendaknya kita jangan tertipu. Harga 2 miliar dengan harga 50.000 fungsinya sama. Maka saya katakan jangan tertipu. Muslim itu selalu berpikir substansial, gitu kan? Bahwa kemudian, tapi kan boleh. Bagi Anda yang mampu memiliki kekayaan triliunan, maka 2 miliar menjadi sedikit. Tetapi kalau 2 miliar ini dibelanjakan di jalan Allah, ini akan lebih bermanfaat. Nah, oleh sebab itu maka, sekali lagi, mari kita lihat. Sampai kalau kita melihat Rasulullah SAW yang dinyatakan dalam beberapa nas itu bisa melakukan apa saja. Bahkan bisa memperagakan atau bahkan mampu diberi kesempatan bahkan untuk bisa hidup seperti raja. Tapi justru Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Tidak. Aku cukup 1 hari kenyang dan 1 hari lapar. Padahal makan ini sudah dijamin makan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan juga dijamin. Dari timur dan barat mau diberikan kepada beliau. Tapi justru beliau mengatakan seperti itu. Memaknah apa arti dari itu semua, gitu kan? Nah, maka nanti ada pendekatan fikih, ya, yang kemudian kata para ulama pendekatan fikih ahkam. Namun juga ada pendekatan fikih dakwah. Fikih ahkam biasanya ini boleh atau tidak boleh, gitu kan? Haram atau halal.
Tapi kan ini halal ya Ustadz. Nah, ini halal, gitu kan. Tapi dalam pendekatan fikih dakwah ini bisa bermasalah nggak atau tidak, gitu kan? Jadi sekali lagi banyak faktor yang apalagi kemudian dia seorang tokoh. Karena seorang tokoh itu menjadi panutan. Boleh atau tidak itu jelas ya, boleh tidak itu nas yang mengatakan halal atau haram nas. Tapi kalau kemudian apakah ini menjadi kebaikan yang diakomodir oleh sebuah komunitas atau tidak, itu seringkali tokohnya yang menjadi sentral sentral rujukan. Oleh sebab itu makanya Umar bin Al-Khattab ketika sebelum memberikan sebuah kebijakan itu mengumpulkan putra-putrinya. Aku besok mau membuat sebuah kebijakan A. Siapa yang mentaatinya maka kalian mendapatkan kemuliaan. Tapi barang siapa yang melanggarnya, aku hukum 2 kali lipat dibanding makmum biasa. Kenapa mesti harus dihukum 2 kali lipat? Memang beda antara makmum yang lain atau rakyat yang lain dengan putri Umar bin Al-Khattab? Al-jawab na'am, sama. Tapi karena mereka anak khalifah, anak Amirul Mukminin, anak Imamul Muslimin, maka ini menjadi tadi sentral rujukan. Oh, anak Amirul Mukminin juga begitu. Panutan. Menjadi sentral panutan. Maka oleh sebab itu, sekali lagi tadi ada pendekatan boleh tidaknya, namun juga ada pendekatan fikih dakwahnya. Jadi ada 2 sisi yang berbeda. Ya, kalau orang-orang yang biasanya sudah berbicaranya bagaimana pendekatan diri kepada Allah, seringkali sudah melampaui daripada hukum-hukum haram dan halal. Para sahabat tidak lagi bicara halal haram, tapi apakah ini akan mendekatkan diri kepada Allah atau akan menghalangi? Para sahabat ridwanullah alaihim tidak lagi berkutat berdebat dengan masalah-masalah syubhat. Karena yang haram jelas mereka tinggalkan, syubhat mereka tinggalkan. Bahkan yang halal pun mereka kurangi. Ini yang kemudian menjadi tolak ukur bagi kita sesungguhnya, bagi kita yang ingin berjumpa dengan mereka yang oleh Allah disebutkan dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, maka perjalanannya harus sama. Tapi kalau kita mau mengukurnya dengan tadi saja, maka bisa jadi kita berjumpa dengan mereka, tetapi karena jalannya tidak sama, bisa jadi kita harus mutar terlebih dahulu. Tapi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Nabi dan para sahabatnya yang Allah nyatakan dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, maka hendaknya kita menempuh jalan yang sama dengan mereka. Nah, jadi kalau sudah mengatakan ini jalan yang sama dengan mereka, maka kita kadang tidak lagi membahas ini syubhat ataukah haram. Bahkan kita sudah bicara apakah ini utama atau tidak utama. Itu ya, bahwa perdebatan yang terjadi di kalangan kita harus dipahami juga, gitu kan. Namun di sisi lain kita orang-orang yang sudah lebih dulu tahu memiliki keterbukaan, kelapangan dada yang lebih luas. Ya karena tingkat kita bukan lagi tingkat bicara haram, halal. Ini sudah kita lampaui. Ya, insya Allah, biiznillah, tabaraka wa ta'ala. Tapi bagi mereka yang baru berbicara tentang halal dan haram, ya kita memang harus mengukurnya dengan halal dan haram. Ya, jadi kalau seperti tadi, kalau dia orang yang memiliki kekayaan, kemudian dia sudah mengerti, sudah bersyahadat, mengerti tentang makna syahadatain, maka sebaiknya orang tersebut meninggalkan hal-hal yang mubazir dalam pandangan kita. Kata mubazir ini bisa dimaknai bagi kita yang sudah mengerti, sudah mencoba, yang dibicarakan adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kemubaziran dimaknai sebuah keharaman. Tapi kalau kemudian baru melangkah, maka kemubaziran bisa dimaknai makruh begitu. Sesuatu yang tidak disukai, dibenci, gitu kan? Nah, saya kira pendekatan ini harus dipahami. Karena tidak semua orang memiliki tingkat-tingkat respon terhadap dalil, terhadap nas itu sama. Jadi berbeda-beda mereka. Ya, jadi kalau kemudian misalnya ikhwah kita, ya maksudnya yang sudah bersyahadat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mereka ngerti tentang tuntutan-tuntutan dari syahadat itu, maka sebaiknya dicegah orang tersebut. Ya, antum kan sekarang sudah menjual diri kepada Allah, dengan begitu.
maka jualah itu di jalan Allah saja. 2 miliar itu lebih baik membangun sebuah pondok pesantren misalnya, membantu mengembangkan pendidikan misalnya, daripada kau hanya membelikan itu. Dibelikan satu hal yang sebenarnya fungsinya tidak berbeda dengan yang harga 50.000. Atau sepatu, atau yang lainnya. Gitu kan? Saya kira bentuk-bentuk perhiasan sekarang di kalangan kaum the have itu memang sudah beragam, gitu kan? Sampai kita juga tidak tahu apa itu namanya, gitu kan? Kalangan mereka saja tahu namanya apa dan ini sebagainya. Tetapi sekali lagi kita melihat dari dua kacamata. Ya, pertama jelas kalau sudah dia menjual diri kepada, artinya dia memang sudah memeluk Islam itu dengan penuh pemahaman, maka dia sudah tidak dibenarkan lagi seperti itu. Namun kalau kemudian masih dalam binaan itu, yang namanya juga baru mendekat kepada Islam, maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendekati orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan taufik itu, maka Nabi senantiasa mempelajari, melihat. Ya, karena memang sejak awal Nabi sudah diperintah oleh Allah iqra, membaca. Ya, bukan membaca teks, bukan hanya membaca nas, tapi juga membaca apapun dan siapapun. Gitu ya. Ini saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita baca SMS dan WhatsApp yang masuk, Pak Ustadz. Yang pertama, ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa digabung. Dari Bapak Hamdi, 57 tahun di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang lelaki memakai sarung batik yang mungkin maksudnya sering tertulis sutra, Pak Ustadz. Kemudian ada lagi Ibu Emma Jufri di Empang, Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwa itu adalah sutra lalu memakainya? Bagaimana cara kita memberitahukannya? Kemudian satu lagi, saya kebetulan asli Purwakarta. Ustadz di daerah mananya itu? Terima kasih. Oh, yang tadi. Baik, Masya Allah. Pertanyaan menarik sekali. Yang pertama tentang apa namanya tadi? Sarung batik. Sarung batik pada dasarnya tidak bermasalah. Namun kalau kemudian itu dipakai sholat, menjadi ada pandangan-pandangan. Jika sarung batik itu tidak mengakibatkan orang berpaling dari kehusyuan, fala ba'sa bih, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian mohon maaf pakai sarung, kemudian mereknya di belakang, nah kemudian orang di belakang Allahu Akbar, kemudian dia baca sarung kada wa kada gitu. Akhirnya bacaan dia terpalingkan. Dan ini sesungguhnya dalam satu riwayat pernah Rasulullah diberi hadiah dari sahabat baju. Namun kemudian ketika beliau sholat, beliau sempat, sekali lagi sempat, bukan terpalingkan ya, sempat terpalingkan karena takjub kepada baju yang diberikannya. Diberikan sahabat, maksud saya. Sahabat memberikan baju kepada beliau. Kemudian beliau memberikan kepada sahabat lain untuk ditukar. Berikan sama si fulan karena ini baju ini telah mengganggu aku dalam sholat. Nah, bisa jadi mohon maaf, ini juga menjadi beberapa hal. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan dulu. Kalau di jelas kalau jazirah Arab itu banyak hal ya latar belakang. Salah satunya kenapa mereka kemudian pakaiannya tidak bermotif. Itu diantaranya. Kedua juga memang alasan. Tapi saya yang berhubungan dengan ini yang saya ingin kemukakan. Motif, karena motif itu bisa mengganggu, apalagi mohon maaf ya tulisannya di belakang besar, Anda kada wa kada gitu kan, atau pilihlah nomor sekian gitu kan, itu dia mendapati soft yang kategorinya paling depan. Ya kadang mungkin dia soft kedua atau ketiga, tapi bagi orang di belakangnya paling tidak, apalagi kemudian di belakangnya ada bacaannya agak panjang, gitu kan? Nah begitu juga seringkali kita yang ada di belakang tidak fokus kepada tempat sujud. Karena tadi ada sebuah refleks penglihatan mengakibatkan kemudian kita terus membacanya. Misalnya tulisan, kami adalah anak muda, ini dibaca jadi mestinya inna salati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya, dia membaca justru itu.
Oke, jadi kembali kepada pertanyaan, jika itu bukan untuk sholat, saya kira tidak ditemukan ikhtilaf. Silahkan, selama tidak berhubungan dengan hukum yang lain ya, tentang hukum isbal ini kan ikhtilaf. Tapi kalau kemudian batik tadi, sarung batik itu dipakai sholat, ya, dan misalnya menarik perhatian orang di belakangnya, misalnya mohon maaf mereknya gitu yang menarik perhatian. Kalau cuma sekedar misalnya mohon maaf, maka oleh sebab itu kebiasaan komunitas di situ seperti apa itu sangat mendukung. Kalau bisa di situ pakai sarung komunitasnya, pakai sarung biasa yang bermotif, ada yang kotak-kotak, ada yang sudah nggak ada masalah. Karena insya Allah komunitas tersebut tidak akan lagi memperhatikan. Tapi kalau sesuatu yang aneh biasanya, yang nyeleneh, gitu kan? Nah itu jadi pusat perhatian. Misalnya yang lain, gamis polos, gamis putih, tiba-tiba kita pakai sarung sendirian. Dengan motif seperti tadi. Maka saya yakin itu akan menjadi perhatian. Nah, bahkan kemudian bukan hanya sekedar jadi perhatian. Bahkan ketika sholat pun sempat dibaca mereknya. Bahkan bisa jadi nanti setelah sholat nanya, sampean beli di mana? Gini. Akhirnya ngobrolnya masalah itu bisa terjadi. Ya, jadi saya kira ini bisa dipahami. Jadi sebenarnya kalau dipakai fala ba'sa, tidak ada masalah. Ya, hanya saja sekali lagi kalau itu di tempat yang mampu memancing, gitu kan? Memancing maksud saya menarik perhatian, maka hendaknya diganti dengan yang lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Justru yang kedua apa tadi? Bagaimana kalau dipakai tidak tahu yang memakai? Oke, bagaimana cara memberitahunya? Nah, segala sesuatu ya karena tidak tahu maka dimaafkan insya Allah. Kalau masalah-masalah ini ya dimaafkan. Bagaimana cara memberitahunya? Kabarkan saja. Saya pernah dengar di radio Silaturahmi dibahas bahwa menggunakan sutra itu, kalau pertama dia tidak tahu bahwa itu sutra, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana juga orang menyangka bahwa air putih, bahwa misalnya arak itu adalah air putih. Kemudian dia meminumnya dengan keyakinan bahwa itu air putih. Maka fala ba'sa bih. Meskipun kan tidak mungkin seperti itu. Ada aroma yang mengakibatkan dia bertanya, ini kok air putih kok baunya begini, kan begitu. Hanya maksudnya ini ilustrasi gampangnya seperti itu. Ada air putih, kita sangka bahwa itu adalah air putih, air minum. Namun kemudian kita setelah meminumnya, ada sesuatu, ada hangat-hangat sedikit gitu kan. Nah, maka itu ma'fu kalau memang dia tidak tahu. Namun, kalau setelah tahu dijelas, setelah diberitahu, maka hendaknya dia merubahnya. Kalau dia berpakaian jelas gampang. Ya, kalau berpakaian tinggal ganti baju. Tapi kalau sudah diminum kan susah sekali. Gitu kan? Maka kalau itu ikuti dengan istighfar. Ikuti dengan banyak beramal baik, bersedekah, gitu kan? Karena kebaikan itu adalah menghapus keburukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud adalah taubat. Tetapi sebagian lagi mengatakan bukan hanya taubat. Kalau masalah taubat ada nas lain yang berbicara. Tapi di sini adalah kebaikan, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ya, jadi ini saya kira yang harus dipahami. Jadi kalau dia tidak tahu, ma'fu insya Allah. Kalau tidak tahu dalam masalah ini, kecuali dalam masalah tauhid. Para ulama mengatakan tidak dimaafkan kalau tidak tahu masalah tauhid. Oleh sebab itu, kewajiban bagi seorang muslim pertama kali adalah mengerti tentang at-tauhid. Nah, gitu ya. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini, maka sebagian mengatakan ma'fu ya, atau paling tidak ya dimaafkan itu ya. Nah, kemudian kalau kita ternyata betul bahwa itu misalnya dia ternyata tahu bahwa ini adalah sutra, dengan ciri-ciri kan mereka juga bisa mengenalnya. Kan sutra itu salah satu ciri yang paling sederhana adalah gampang dilipat, katanya begitu ya. Banyak hal ya. Saya kira nanti dapat kita lihat informasi dari berbagai informasi lain, sumber lain, ciri-ciri sutra seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, ya kasih tahu, ya ini sutra ya. Aduh, kemarin saya dengar di radio Silaturahim dibahas tuh bahwa itu tidak boleh. Dalil-dalilnya juga dibacakan, gitu, hadis-hadisnya seperti itu. Bahwa kemudian, enggak, masalahnya begini, pandangan saya begini, dia punya pandangan lain, gitu kan. Berarti yang jelas kita sudah menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi cara menyampaikannya, cara mengingatkannya, maka Anda lebih mengerti, ya, karena Anda lah yang tahu tentang orang tersebut, ya. Sementara
kita misalnya kalau misalnya arahan secara khusus jelas tidak ada ya, karena kita maksudnya saya tidak mengetahui orang tersebut, tapi arahan secara umum gitu bahwa pertama ya kita baik-baik sampaikan kalau itu kalau itu sutra diharamkan di dalam hadis-hadis yang begitu banyak ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita ke SMS lainnya. Ini ada satu permintaan Pak Ustadz dari Arul Hairul di Batam. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya minta tolong didoakan supaya cepat dapat jodoh yang soleha. Amin, amin, amin. Iya, baik. Ini permintaan yang bagus sekali ya. Namanya minta doa, ya kita nggak boleh pelit. Ya kita doakan. Ya, siapa namanya? Khairul. Khairul, Allahumma anugerahkan kepada Khairul istri yang salihah. Istri yang dapat mendekatkan mereka kepada jalanmu, kepada ridhomu. Amin, Allahumma amin. Ya, ini saya kira. Ya, Baik. sederhana sekali. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa juga mungkin buat pendengar pemirsa yang lain. Yang lain ya, ya buat yang lain juga ya. Jadi bukan hanya siapa penanya? Khairul mungkin yang dimaksud ya. Khairul ya. Yang saya maksudkan penanya ya, Khairul juga para pemirsa, para pendengar yang belum memiliki pasangan, semoga Allah berikan pasangan yang sah. Kalau dia muslimat mendapatkan suami yang salih, yang bertanggung jawab, yang mampu membawa ke jalan ridho Allah. Kalau dia seorang lelaki, seorang muslim, semoga Allah berikan pasangan yang solihat, yang mampu mendukung perjuangannya sehingga mereka sampai ke dalam ridho Allah tabaraka wa taala. Demikian saya kira. Kita ke SMS lainnya dari Ibu Wulan di Bekasi. Ini mengenai masalah suami istri, masalah keluarga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya di luar tema karena saya bingung. Bagaimana hukumnya jika saya dan suami ingin mendaftar haji, tapi ibu mertua ingin suami membeli tanah pamannya yang akan dijual, sehingga tabungan persiapan haji tersebut harus saya belikan tanah. Suami sangat ingin membuat senang ibunya karena menurut suami harta anak adalah harta orang tua, dan tabungan haji itu sebagian juga warisan dari ibu kandung saya. Naam. Bagaimana saya harus bersikap? Naam. Sesungguhnya pertama bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mertua. Ya, bahwa haji itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan jika memang dia sudah mampu. Ya, dan kedua, insya Allah pulang haji Allah ganti. Yakinkan itu kepada ibu mertua. Ya, atau lewat suami nggak masalah. Tapi kalau suami punya pandangan seperti itu juga tidak masalah. Memang benar bahwa harta dia, harta ibunya juga. Dia ingin mendapat ridho Allah melalui ridho ibunya. Gitu kan? Tidak mengapa. Kalau kemudian tadi penjelasan pertama masih tetap ibunya pokoknya fala ba'sa bih, tidak apa-apa. Gitu kan? Sampaikan, apalagi kemudian tabungan tadi belum sampai ke tingkat mampu memberangkatkan kita misalnya ke tanah suci. Berarti statusnya belum kategori mampu. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian ibunya setelah dijelaskan, Bu, ini memang persiapan untuk haji. Gitu kan? Persiapan untuk haji. Nah, doakan mudah-mudahan nanti sepulangnya saya menunaikan ibadah haji, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukan hanya tanah punya paman, tanah siapapun yang ada insya Allah akan dibelikan oleh Allah untuk kita. Gitu ya. Tapi kalau kemudian keyakinan itu, penjelasan itu kemudian juga belum bisa diterima, maka sebaiknya jangan mencari masalah dengan ibu. Gitu kan? Cukuplah memenuhi keinginan ibu, tidak mengapa. Apalagi kemudian tadi ibu kita sudah tahu bahwa kita punya harta karena memang sebagian dari waris. Saya kira mungkin bukan warisan dari bapak mungkin, atau saya tidak tahu persis apakah itu warisan dari ayahnya sudah meninggal atau gimana gitu kan. Kalau warisan itu kan sudah meninggal. Berarti mungkin bukan warisan, bisa jadi mungkin itu hibah atau mungkin itu hadiah gitu. Tetapi dalam masa ini paling hibah kalau memang, tetapi ini berupa uang juga ya, tapi nggak apa-apa lah. Intinya adalah seperti tadi. Kata kuncinya adalah jangan menyakiti ibu, gitu kan? Bahwa kemudian dengan pertimbangan tadi, karena toh juga kalau tetap dialokasikan untuk haji belum sampai ke tingkat mampu.
Kalau itu masih di tabungan dan belum memenuhi gitu ya. Jadi itu saya kira. Kemudian tadi ada yang terlewat. Ibu siapa yang nanya tentang Purwakarta? Iya, Ibu Emma Jufri. Ibu Emma. Jadi kami kemarin di Masjid Baing Yusuf. Ya. Di komplek pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Nah, di situ ya, di situ ada masjid namanya Baing Yusuf ya, Ibu mungkin tahu. Abah Aing, Baing itu dari kata Abah Aing. Abah Aing itu bapak kami. Ya, Syekh Yusuf sesungguhnya aslinya ya, penyebar risalah Islam di Pasunda, di Parahyangan, termasuk di Purwakarta maksudnya. Ya, jadi itu sebagai tambahan ya atas tadi pertanyaan dari Ibu Mak ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga memberikan solusi dan pencerahannya untuk Ibu Bulan di Bekasi yang bertanya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Umi di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar anak mau baca Al-Quran tanpa dipaksa? Masya Allah. Kasus ini bukan hanya dihadapi oleh siapa tadi? Ibu siapa? Umi. Ibu Umi. Masya Allah. Ibu Umi ya. Bapak Abu. Ibu Umi. Ibu Umi Masya Allah bertanya, menarik sekali bagaimana caranya agar anak ini mau baca Quran tanpa harus dipaksa. Maka sampaikan kepada suami kita agar suaminya menyempatkan waktu tadarus bersama keluarga. Ya, istrinya gitu kan, anaknya baca tadarus. Ya, maksudnya tadarus, baca Quran. Nah, nanti kalau itu sudah menjadi satu jadwal yang tetap gitu kan, insya Allah tidak akan dipaksa-paksa lagi. Awal-awal memang diajak, ayo kita tadarus dulu, mudah-mudahan rumah kita ini semakin diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan. Karena ternyata faidah dari membaca Quran ini dahsyat sekali, gitu kan? Dahsyat sekali lah ya. Silakan nanti bisa lihat artikel-artikel penelitian-penelitian tentang tadarus Quran, tentang membaca Quran, ya baik itu secara sir maupun secara jahar, ya silakan. Itu insya Allah dapat kita petik manfaat-manfaatnya, ya. Kalau anaknya masih kecil, jelas harus dibimbing dengan kelembutan. Karena metode kita sekarang memang harus memadukan antara kelembutan yang tegas, ya, bukan kekasaran, tetapi kelembutan namun tegas. Bagaimana? Saya kira masing-masing memiliki metodologi gitu pengajaran terhadap putra-putrinya. Saya kira ini jadi saran saya adakan ya agar supaya tidak adakan satu waktu. Misalnya kapan bisa ngumpul baca Quran bersama-sama, gantian, pertama bapaknya, kemudian ibunya, kemudian anaknya, dan seterusnya dari kakaknya terus sampai adanya. Yang menarik adalah seringkali justru yang berperan biasanya ibunya. Bapaknya bahkan bacaannya juga kan? Bacaannya juga tidak begitu benar. Ini juga masalah. Nah, kalau begitu seorang bapak harus berusaha belajar baca Quran di luar rumahnya. Karena kalau belajar selagi tadarus begitu kemudian dituntun oleh ibunya bisa jadi argumentasi bagi anak-anaknya. Gitu kan? Bapak aja udah tua begitu belum bisa baca Quran. Aku aja nanti aja kalau sudah usia seperti bapak aku baca Quran, belajar Quran. Nah, sekali lagi. Jadi tidak salah sesungguhnya belajar langsung kepada istri. Ini karena fakta-fakta seperti itu. Tapi lagi-lagi tadi ini menjadi presiden kurang baik kalau kita memikirnya dari sudut yang negatif. Tapi bisa juga begini pemahamannya. Kalau kemudian anak kita diberi hidayah oleh Allah, tuh kan bapak kita sudah tua begitu saja masih mau belajar baca Quran sama ibu. Jadi sebenarnya ada negatif dan positifnya. Sangat tergantung kemudian anak kita ini kebiasaan melihat sesuatu tuh gimana. Kalau tadi kan kalimat pertama negatifnya, si bapak aja udah tua begitu baru belajar Quran. Namun kemudian ada kalimat, iya Masya Allah si bapak ya udah tua begitu aja masih mau belajar Quran sama ibu. Sisi pandangannya. Jadi sisi pandang. Maka kalau dalam motivasi-motivasi itu bagaimana kita merubah dua pandangan tadi cuma satu pandangan yang positif. Misalnya gelas sudah berisi air setengahnya. Pandangan pertama mengatakan gelas itu baru terisi setengahnya. Tapi pandangan lain mengatakan gelas itu sudah terisi setengahnya.
Faktanya sama, tapi pandangannya berbeda. Yang satu mengatakan sudah terisi, yang satu baru terisi. Kalimat ini pun bisa dimaknai bermacam-macam, gitu kan? Kalau sudah terisi berarti dia sudah upaya dianya berarti ada manfaatnya, ada faidahnya, ada gunanya atau ada buktinya bahwa kerja dia sudah menghasilkan setengahnya. Tetapi juga bisa dimaknai positif juga yang tadi yang baru setengahnya, agar dia senantiasa terus untuk memenuhinya karena baru terisi setengahnya. Dia tetap bekerja terus-menerus sehingga penuh mampu memasukkan air ke dalam gelas. Misalnya dalam sebuah perlombaan kan harus ngisinya pakai sedotan gitu kan. Nah, dua-duanya bisa kita maknai positif. Oleh sebab itu sesungguhnya Islam membangun paradigma kita, pemikiran kita agar senantiasa positive thinking atau husnudzon. Ya, positive thinking atau husnudzon dalam setiap peristiwa. Sehingga ada di antara tokoh yang terkenal menyatakan bahwa saya tidak tahu apakah ini azab, apakah ini musibah ataukah rahmat. Tetapi aku tetap berkeyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik kepadaku. Jadi misalnya seseorang hartanya dicuri, orang tersebut mengatakan saya tidak tahu apakah ini musibah dicuri ini ataukah justru rahmat Allah. Gitu kan? Karena ada orang yang justru menjadi bertobat, semakin dekat kepada Allah dengan cara hartanya dicuri. Tapi ada orang yang kemudian, ya kan, harta itu memang diperuntukkan untuk jihad fisabilillah, untuk membangun sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi kemudian dicuri. Nah, kita tidak mampu menilai secara hakikat itu apa sesungguhnya. Maka kemudian kita kata, saya tidak tahu apakah ini musibah atau rahmat. Tapi yang jelas saya berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi tidak lulus itu merupakan bencana. Tidak lulus. Baik lulus masuk sekolah, kuliah, atau tidak masuk kerja. Bukan berarti bencana. Atau bisa juga tidak setiap penerimaan kita diterima di lembaga sekolah manapun yang kita inginkan, itu menunjukkan rahmat. Belum tentu. Nah, tetapi kita tetap harus berbaik sangka. Kalau kita diterima di sebuah lembaga atau di sebuah, alhamdulillah, ya Allah mudah-mudahan tempat ini mendatangkan keberkahan. Nah gitu. Tapi kalau ditolak, bisa jadi Allah membebaskan aku dari tempat itu. Karena bisa jadi jika aku ada di situ, aku tidak dapat memanfaatkan kebaikan itu. Gitu. Jadi senantiasa positive thinking atau tadi yang disebut dengan bahasa kita husnudzon, ya, baik sangka kepada Allah. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan atas pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Umi, ya. Jadi demikian Ibu Umi. Yang paling penting juga kalau itu tidak, misalnya bapaknya orang sibuk macam-macam, ya beri contoh sama ibu, ya. Ajak sini ayo ngaji sama ibu. Enggak, sudah nggak usah. Tapi ibu baca aja. Apalagi kemudian ibu bacanya dengan bagus, bisa jadi nanti bisa menggetarkan jiwa anak kita, ya. Karena ada sinyal-sinyal yang keluar ketika Quran itu dibaca. Bahkan kalau bisa jadi anak-anak kita menjadi terbiasa mendengar bacaan Quran karena ibunya sering baca Quran. Ya, penelitian banyak menunjukkan bahwa bacaan Quran itu mempengaruhi ketenangan jiwa. Bukan hanya yang membacanya, tetapi juga pendengarnya. Penelitian dilakukan terhadap 2 bayi. Satu dibacakan Al-Quran dengan suara yang begitu merdu. Yang satu dibacakan kemudian musik-musik yang keras. Maka kemudian ternyata penelitian selanjutnya, maka karakternya ini lebih stabil, lebih tenang. Tapi yang ini yang tadi musik-musik keras, ternyata jiwanya begitu instabil atau tidak stabil, ya. Nah, saya kira ini silakan Anda misalnya cari beberapa di WA memang sempat viral, juga di langit bisa dilihat, di search aja misalnya ada seorang anak yang nangis begitu kan, sedang nangis dibacakanlah murotal Al-Quran, tiba-tiba dia diam, ya, padahal nangisnya ngamuk begitu, ya, tetap demikianlah, masya Allah. Nah ini saya kira tidak masalah ibu membacanya,
kemudian akan didengar oleh putra-putri ibu, meskipun belum ternyuh pada waktu awalnya, tapi insya Allah ibu yakin pada kesempatan kedua ketiganya insya Allah putra-putri ibu pun akan tertarik dengan bacaan Al-Quran insya Allah. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah dan Alhamdulillah atas jawaban Ustadz. Sebenarnya masih sangat banyak Ustadz SMS yang dikirimkan ikhwan-ikhwan, namun kita dibatasi oleh waktu. La Karena haula sudah wala quwata illa pukul billah. 5 lebih 27 menit. Menunjukkan sebagai penutup Ustadz, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya kemukakan tentang bahasan tadi. Pertama, bahwa syariat mengharamkan, dalam hal ini hadis-hadis yang hasan lagi sahih, mengharamkan beberapa macam, ya, yaitu al-harir, sutra, zahab, emas, kemudian fiddah, bagi lelaki, ya, bagi lelaki. Kemudian alas dari sutra juga tidak dibenarkan. Kedua, maksud dari itu semua agar umat Islam tidak terjebak dengan sifat-sifat yang luar atau kulit. Dia tidak boleh mendahulukan memperbagus kulit sementara akidah, ruhani, bagian dalam substansi kita tidak pernah diperbagus. Nah, ini dalam rangka paling tidak, kalau tidak kita mampu memperbagus ruhiyah, paling tidak seimbang antara ruhiyah dengan yang lainnya. Meskipun dari berbagai kitab yang saya baca, para ulama memfokuskan dalam memperbagus ruhiyah. Ya, jadi jangan sampai kemudian dengan itu semua fokus kita menjadi masalah-masalah kulit, masalah-masalah yang tidak bermakna sesungguhnya. Ya, jadi ini saya kira yang dapat saya simpulkan dari pembahasan bab yang telah kita bahas ini. Ya, demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Pak Ustadz atas kehadirannya, masih menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan juga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan dan sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum mendengarkan. Dan terima kasih Khonawat atas kebersamaannya di sore hari ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi penanya yang tidak dapat kami bacakan SMS maupun WhatsApp-nya karena keterbatasan waktu. Simak terus Tausiah Sore, kajian Kitab Riyadhus Shalihin setiap hari Jumat jam 4 sore. Terakhir kami yang bertugas, saya Jabir Julfikar, ada Dedi, ada Yusuf Subangkit, ada Zen, dan juga teman-teman di daerah yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara ini. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. li khamsatun ukfi bihi nar al-jahim bil hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun ukfi bihi المصطفى والمرتضى وابن